Nah ini al-hukmus tsani. Nah ini yang terkait nih. Hukum yang kedua, mahya kaifiyatul hijab. Bagaimana tutorial hijab. Nah, tutorial hijab. Itu ya kata-kata sekarang ya. Tutorial hijab. Nah, nanti kita praktekkan ya. Saya minta nanti relawan satu ya. Nah saya golib kah? Amarallahul mu'minat bil hijab. Baik, kita nggak baca secara detail. Langsung. Pertama, tutorial hijab versi Ibnu Sirin. Nah, ini Ibnu Sirin. Fakhraja Ibnu Jarir at-Tabari an Ibnu Sirin. Annahu qala sa'altu Ubaidah as-Salmani an hadil ayat. Saya menanya Ubaidah as-Salmani, kata Ibnu Sirin, tentang ayat ini yang berbunyi yudnina alaihinna min jalabibihinna. Bagaimana sih maksud mengulurkan ke atas mereka jilbab mereka, gambarnya bagaimana? Nah, para fa'a milhafatan. Beliau angkat selimut. Nah, makanya aku sengaja bawa ini. Yang terkenal sorbannya yang besar. Nah, beliau angkat. Ya. Kanat alaihi, yang ada ke sebelah. Fatakan na'abiha. Lalu beliau lilitkan. Bercadar itu. Beliau tutup takan. Beliau lilitkan. Wagatara sahu kullahu hatta balagal hajibaini. Jadi beliau tutup semua kepala. Ini misal. Ini versi Ibnu Sirin ya. Sampai hajibaini alis mata nih. Yalah. Mas mata. Wagatta wajhahu, ditutup wajah. Wajah ditutup. Kemudian wa akhraja ainahul aisar, lalu dikeluarkan mata sebelah kiri. Malihena lain babinian bang. Nah ini min syakkihi wajhil asar. Nah jadi ini versi jilbab pertama, seperti gurunya Naruto. Nah ini hijab pertama, jadi cadarnya seperti ini ya. Nah ini kayak apa nih, muhako nih. Jadi yang kelihatan ini mata kiri saja. Pokoknya terserah lah bagaimana, pokoknya dia tutup semua, disisakan mata kiri. Nah seperti ini. Kira-kira naksir lagi kamu. Aman dari fitnah, ya enggak? Nah seperti ini. Baik. Kemudian versi kedua Ibnu Jarir, ya, wa Abu Hayyan an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma annahu qala talwil jilbab fawqa jabin. Nah jadi itu di atas nih. Di atas ini. Jabin apa? Dahi. Nah ini dahi. Ini dahi. Dahi ya, sudah ya. Fal jabin. Kemudian wa tasyudduhu summa taqtifuhu alal am. Nah, kemudian ya dikencangkan, diikat. Lalu membelokkannya atau menutupinya ke atas hidung. Nah, hidung ditutup. Tutup. Wa in zaharat ainaha, ya, lalu dinampakkan dua matanya. Nah ini versi jilbab kita, jadi cadar kita seperti ini, yaitu daripada siapa? Daripada Ibnu Abbas. Nah, seperti ini. Nah ini mata, kayak kali mata aja lihat, kayak lakian kayak gini ya. Baik. Kemudian jim waruya anisuddi fi kaifiyatihi, kalau Imam As-Suddi tutorialnya bagaimana? An-naqala tughatti ihda ainaha wa jabhataha, mesti ditutup salah satu dua matanya, terserah mau kiri mau kanan.
pokoknya disisakan satu. Kenapa? Untuk melihat. Ya enggak? Kalau jilbab begini kan berjalannya kan kayak itu. Tapi ada yang ya dia lebih ekstrim jar nampak. Ya lebih lah selamat kan. Nah. Ada yang kayak ini kalau kayak ini Bang. Tapi ininya apa? Kayak kelihatan tembus gitu nah. Kawan melihat di luar meskipun kada jelas benar. Nah, versi ketiga ini itu terserah. Dia kayak versi kedua, kayak versi pertama, tetapi terserah mata yang mana mau dikeluarkan. Paham? Ya, paham. Kemudian dal diriwayatkan Abdul Razak dan sekumpulan daripada ulama tabi'in ya, daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha annahu qalat lamma nazalat hadil ayah yudnina alaihinna min jalabibihinna, itu diceritakan manakala turun ayat ini kharaja nisaul ansar. Nah, saat itu perempuan-perempuan al-ansar di kalangan ansar ka'anna ala ru'usihinna al-girban, seolah-olah di atas kepala mereka itu seperti kumpulan gagak min aksiatis saudin, karena pakaian yang hitam sudin ya, yalbasnaha yang mereka pakai, saudin bisa juga ya hitam tadi Bang, daripada pakaian yang hitam. Baik, modelnya tuh model batu tutup benar lih, model kayak jubung itu nah, jubung benar, nah kayak bubuhan galuh-galuh nang pokoknya ininya tabal benar, anu sasak benar itu tabal, ini buat tutup kayak gagak aja keluar hitam dan pakaiannya hitam bertutup. Itu kata siapa? Ummu Salamah. Baik selesai, paham lah. Mana hijab kita nang kayak ini, nang hijab bebinian nang kayak ini hijab mana? Kan ceritanya bahas. Baik, al-hukmu salis, makanya dibahas beliau. Hukum yang ketiga, hal yajibu alal mar'a sitru wajhiha, apakah wajib ke atas perempuan itu menutup wajahnya? Wajib nggak menutup wajah? Sudah dibahas, itu lihat kembali halaman 122 atau 123 kalau kitabnya sama dengan saya. Ya, itu masalah aurat lah, masalah aurat, masalah batasan aurat. Nah, baik. Di sini taqaddama maknaha fi suratin Nur, sudah dibahas dalam surah An-Nur. Annal mar'ah manhiyatun an ibda'i zinatiha illa lil maharim. Bahwasanya perempuan itu dilarang daripada menampakkan perhiasannya kecuali kepada maharamnya saja. Ya, pada maharamnya. Atau kepada suami, itu suaminya lebih afdal. Ini sudah dibahas. Jadi beliau ngambil kesimpulan saja. Beliau musannif mengambil pendapat bahwasanya wajah adalah aurat. Sebelumnya khilafiyah terjadi antara dua kubu. Pertama kubu Syafi'i dan kubu Syafi'i dengan kubu Maliki. Kubu Syafi'i dan kubu Hanafi. Kubu Syafi'i bersama Hambali. Jadi kubu Imam Syafi'i dan Imam Hambali berpendapat wajah aurat. Kalau Imam Hanafi dan Imam Maliki itu berpendapat wajah bukan aurat. Makanya kita nih di Indonesia bermadzhab Syafi'i, tapi praktek istrinya madzhab Hanafi karena wajah dibuka. Tapi kalau ditelusuri ada nggak bau Syafi'inya ketika istri kiai, istri ustadz itu buka wajah, itu ada nggak Syafi'inya? Ada, bau Syafi'i masih ada. Di antaranya adalah Imam Nawawi dalam kitab Majmu'. Dalam kitab Majmu' ada buka babu sitril aurat. Kitab Majmu' juz 3, aku ada berisi. Imam Nawawi berpendapat wajah bukan aurat. Karena ketika sholat dibuka. Kalau wajah aurat semestinya ketika sholat jangan dibuka. Artinya kita Indonesia ini kebanyakan istrinya buka wajah ngikut mungkin ngikut pendapat Imam Nawawi. Artinya bukan Syafi'i tapi ashab Syafi'i. Tetapi dijawab oleh Syafi'i. Madhab Syafi'i ketika sholat dibuka.
tapi ketika di luar sholat ditutup. Kenapa begitu? Kata Syafi'i, kenapa ketika sholat itu dibuka, ketika di luar sholat ditutup? Karena sholat itu dibuka, pertama memudahkan, yang kedua aman fitnah. Orang sholat kan di tempat tertutup, ya enggak? Perempuan kan tetap tertutup. Adalah babinan yang sembahyang di tengah jalan itu. Ada, artinya tempat tertutup. Dan dia sholat pun perempuan itu aman. Kadang ada orang pacaran sambil sembahyang, adalah posisinya saja perempuan di belakang. Tapi kecuali kayak haulan nih, haulan itu di muka bebinian kan. Karena kau terkendali lagi. Nah, Allahu Akbar. Nah, di muka ai bungasnya. Ai siapa nih jar. Nah, itu terganggu kan? Asal posisinya sesuai syariat saja itu enggak apa-apa, aman. Makanya orang sholat itu aman dari fitnah. Makanya dibuka di mazhab Syafi'i, tapi di luar sholat itu wajib. Baik. Kalau Hambali, minta maaf, itu Syafi'i dan Hambali. Kalau Maliki dan Hanafi wajah bukan aurat. Baik, terserah.